everybody, how are you today? I hope you always fine and stay healthy. Jangan lupa menjaga kesehatan kalian karena di keadaan darurat COVID seperti ini, tetap di rumah dan jaga selalu kesehatan, jaga jarak ketika di luar rumah dan jangan lupa memakai masker. Okay, let me introduce myself. My name is Rizky Aprilianto. You can call me Mr. Rizky. I'm from University of Muhammadiyah Malang. Today we will learn about formal invitation letter, khususnya formal invitation letter. So, kalian harus memperhatikan karena banyak sekali informasi yang dapat kalian gunakan untuk belajar. Are you ready? Let's start it. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang invitation letter. Yang pertama adalah definition of invitation letter. Yang kedua adalah types of invitation letter. Yang ketiga adalah structure of formal invitation letter. Yang keempat adalah important things atau hal-hal penting yang ada dalam formal invitation letter. Yang terakhir adalah example of formal invitation, yaitu contohnya. Langsung saja, yang pertama adalah do you know invitation letter? What is invitation letter? Invitation letter is a request for an individual to attend an event such as a dinner, celebration, or formal occasion. Invitation letters are often distributed for weddings, graduation, birthday, or other formal event in form of letter sent from sender to recipient the letter. Jadi, invitation letter adalah undangan untuk seseorang untuk menghadiri suatu acara seperti ulang tahun, wisuda, pernikahan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tipe-tipe dari invitation letter. Invitation letter sendiri mempunyai dua jenis. Yang pertama adalah formal invitation, yang kedua adalah informal invitation. Yang pertama adalah formal invitation. Formal invitation is the type of invitation. Is an invitation letter is an official situation. Jadi ini digunakan untuk acara resmi. This invitation has a standard format that we must use when making it. Jadi kita harus membuat surat ini dengan sesuai standarnya, mulai dari penggunaan untuk undangan pernikahan, undangan kelulusan, dan lain-lain. Yang kedua adalah informal invitation. Informal invitation is letter issued informal. Jadi ini digunakan untuk acara yang tidak resmi. Ini jarang digunakan untuk undangan-undangan resmi seperti pernikahan ataupun acara-acara wisuda ataupun perayaan-perayaan. Surat ini biasanya dikirimkan melalui SMS atau bisa juga lewat memo ataupun email. Jadi ini tidak mempunyai standar format dalam penggunaannya, tetapi bisa kita gunakan untuk mengundang teman-teman terdekat kita yang sering berkomunikasi dengan kita. Jadi selanjutnya adalah format penulisan dalam formal invitation letter. Yang pertama adalah name of the host. Ini adalah pengundang atau pembuat acaranya. Yang kedua adalah phrasing of the invitation. Ini seperti basa-basi sebelum masuk ke dalam inti dalam isi surat. Yang ketiga adalah the kind of event. The kind of event adalah suatu acaranya. Dalam undangan ini, acaranya adalah the wedding ceremony atau perayaan pernikahan. Yang keempat adalah date atau tanggal pelaksanaan acara. Yang selanjutnya adalah time atau waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan harus ditulis dengan jelas. Yang selanjutnya adalah venue atau location. Location ini adalah tempat acaranya berlangsung. Yang terakhir adalah request to response. Jadi kalian bisa menghubungi nomor-nomor yang ada di undangan ini untuk menginformasikan bahwa kalian bisa datang atau tidak, atau
kalian bisa menanyakan tentang hal-hal yang kurang jelas seperti tempat acara, waktu, ataupun tanggal yang kurang jelas. Selanjutnya adalah important things in making formal invitation, atau hal-hal penting dalam pembuatan formal invitation. Kalian harus memperhatikan apa yang akan kalian tulis untuk formal invitation. Yang pertama adalah write clearly the main information. Kalian harus menulis secara jelas informasi inti seperti undangan ini ditujukan untuk siapa, undangan ini berisikan acara untuk apa, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah use a polite sentence. Kalian harus menggunakan bahasa yang sopan dalam penulisan formal invitation, terlebih untuk undangan seperti acara kenegaraan ataupun acara yang penting lainnya. Yang terakhir adalah add other information related on the event if necessary, seperti dress code ataupun kontak person yang bisa dihubungi. Last is example of formal invitation. You can screenshot or pause this video explanation to learn more. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik bagaimana susunan penulisan dan gaya bahasa yang dipakai dalam formal invitation letter ini. Thank you for this occasion and see you in another lesson, and goodbye. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa belajar. Dadah.